Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari kalian dan beberapa pertanyaan dari customer. Pertanyaan pertama, motivasi mendirikan bisnis rumah setrika. Motivasinya gimana kalau dari Ibu? Motivasinya ya sebenarnya yang pertama adalah tentunya karena memang kita sama-sama berjiwa usaha ya, artinya bukan berjiwa usaha, jadi kita memang senang dengan sebuah tantangan dan memang menurut saya sih kami itu memang mempunyai passion juga terkait dengan usaha, walaupun mungkin saya sendiri dan suami udah beberapa kali mencoba beberapa usaha dan merasa belum cocok gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah merasa kita bahwa mempunyai passion di usaha. Kemudian yang kedua mungkin adalah dengan membuat rumah setrika kita bisa membantu banyak orang. Artinya kita mengharapkan banyak karyawan, kemudian ya kita membantu para karyawan. Jadi artinya semoga dengan kita membuat rumah setrika ini ada jalan rezeki yang memang lewat kita untuk dikasih karyawan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenapa mendirikan rumah setrika? Karena memang saya sendiri sebagai seorang yang memang tidak terlalu suka menyetrika gitu. Jadi saya yakin di luar sana banyak ibu-ibu yang sama seperti saya yang punya kegiatan di luar, tetapi memang kita juga sebagai tugas pertama adalah ibu rumah tangga. Jadi ya kita mendirikan rumah setrika ini seperti itu. Ya, kalau dari saya motivasinya pertama itu saya ingin mencoba bahwa mandiri dalam berbisnis dan ingin mengkaryakan karyawan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang di sekitar. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, siapa yang awalnya mempunyai ide dalam bisnis rumah setrika? Saya, tentunya saya, karena memang dari awal saya sendiri saya mempunyai aktivitas mengajar di luar ya, artinya dengan kondisi saat itu saya 2 anak gitu, dan saya sudah semenjak kita berarti mendirikan rumah setrika itu 6 bulan itu saya tidak memakai jasa asisten rumah tangga sama sekali gitu, tetapi saya selalu kerepotan dengan namanya nyetrika. Nah akhirnya saya mencari dong channel yang memang bisa untuk hanya setrika saja. Kenapa tidak suka dengan laundry? Ya karena saya kalau dengan mencuci itu saya lebih, menurut saya tidak repot gitu. Jadi mencuci itu saya bisa sambil mengerjakan yang lain. Jadi saya bisa sambil masak, saya bisa sambil ngapain. Jadi menurut saya tidak terlalu kerepotan dengan mencuci. Akhirnya ya selama 6 bulan tersebut saya pun menjadi customer dari sebuah rumah setrika. Nah semenjak kita menjalani sebagai customer rumah setrika itu, ya saya berpikir ternyata mungkin banyak ya orang yang seperti saya yang memang ingin mencuci sendiri tetapi membutuhkan jasa hanya setrika saja, seperti itu. Ya itu ya guys jawabannya. Terus pertanyaan ketiga, pada saat Bapak memutuskan resign, apa ada rasa khawatir terhadap rezeki? Ini pertanyaan untuk saya ya guys. Jadi menurut saya rezeki itu tidak akan tertukar, pertama. Yang kedua, kalau kita mau berusaha pasti rezeki itu datang. Jadi rezeki itu tidak akan datang ketika kita tidak mau berusaha. Terus kemudian saya yakin bahwa rezeki itu udah ada takaran dan udah ada porsinya masing-masing dan tidak akan tertukar. Dan tentunya dukungan dari istri dan orang tua itu sangat menentukan sekali bisnis tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan ini yang bisa saya share gitu. Terus pertanyaan keempat, planning rumah setrika akan buka cabang atau tidak? Gimana?
Sampai saat ini sih untuk tahun 2020 saya tidak berplanning untuk buka cabang karena memang di sini jujur sih ya untuk manajerial dan masih dipegang sama yang sendiri, artinya saya belum punya supervisor ya, jadi supervisor owner gitu ya, jadi masih kita pegang. Dan saat ini saya pun masih jujur ya masih sibukkan dengan 3 jagoan, artinya saya belum bisa banyak menguras energi untuk buka cabang. Jadi untuk tahun 2020 ini kita masih berharap kita tembus sampai 250 kilo sehari seperti itu. Oke. Ya kalau menurut saya sih nggak perlu buka cabang, udah lumayan orderannya lumayan banyak sih guys. Jadi kita tinggal memperluas pasar aja. Jadi usahanya tetap di rumah, tapi marketingnya tinggal diperluas aja. Pertanyaan kelima, bagaimana menghadapi komplain dari customer? Nah ini istri saya yang lebih bisa. Komplain ya, komplain itu kan ya pasti ada ya, apapun yang kita kerjakan itu pasti ada komplain, pasti ada saran dan kritik. Yang pertama ya memang ketika dapat komplain itu kita harus tenang, gitu kuncinya. Kita harus tenang. Jadi dan kita berusaha menerima apa yang dikomplainkan oleh si customer. Artinya ketika dapat komplain nih, misalnya baju saya kok tidak ada, gitu kan. Kita hanya perlu menjawab bahwa oke, mari kita sama-sama cek. Artinya di sana kita tidak langsung ada argumentasi bahwa tidak mungkin bajunya hilang gitu kan. Jadi kita terima dulu saja dengan tenang. Kemudian kita hadapin karena memang banyak sekali kemungkinan dari salah satu tadi contoh ketika bilang bahwa bajunya hilang. Ibu-ibu itu saya merasakan sendiri ketika mungkin merasa hilang itu bahwa ketika mungkin akan memakai pakaian tersebut. Artinya ketika misal kita masukkan baju ke Go-Clean ya, baju ke Go-Clean itu adalah hari Selasa. Kalau reguler itu berarti diantarkan di hari Kamis. Ketika hari Kamis, saya yakin tidak sedikit ibu-ibu yang memang membereskannya tidak di hari itu gitu. Jadi bisa jadi sampai 4 hari dan sebagainya, tergantung sempat untuk membereskan si baju tersebut. Itu masih belum ketahuan ya, misalnya seperti itu. Kemudian baru ketahuan memang pas akan misal itu ada baju seragam yang hari Senin nih, baru ketahuan dong ketika hari Senin. Kalau di Purwakarta itu kan pakai bajunya pramuka ya untuk anaknya. Kemudian ketika pas dicari kok pramukanya nggak ada ya, bajunya nggak ada gitu kan. Nah banyak kemungkinan di sana. Jadi ibu-ibu itu kalau panik dan memang langsung berpikir ini hanya karena saya menggunakan jasa di luar itu hanya Go-Clean misalnya, langsung berpikir oh ini pasti hilang di Go-Clean. Artinya si ibu tuh dengan panik dong. Misalnya udah Senin pagi, sebelum kita juga masih repot ya di rumah gitu, belum buka Go-Clean-nya pun gitu kan, jam 5 ketika ibu-ibu tersebut menyiapkan baju tidak ada, langsung komplainan kita, baju pramuka anak saya kok nggak ada ya gitu kan, seperti itu. Nah kita terima dulu aja, oke kita sama-sama cek dan kita pun bilang bahwa memang ini kondisinya masih tutup ibu karena kita baru buka misalnya jam 8. Jadi tapi kita sama-sama cek ya bu, kita sama-sama cek, mohon maaf tapi kita tidak bisa memastikan bahwa baju ada di sini saat ini, seperti itu. Nah ketika memang sudah diterima komplainan tersebut, kemudian kita juga karena di kami itu memang setiap hari jelas ya runtutan ketika ada 3 karyawan berarti karyawan A, B, dan C jelas pengerjaannya. Jadi kita bisa mengecek pada tanggal berapa si ibu tersebut memasukkan barangnya ke kita, kemudian siapa yang mengerjakannya, kemudian kita nanti tanya ke karyawan. Ada kemungkinan memang misalnya ketika si karyawan tersebut juga merasa ada yang kesulit atau dan sebagainya. Kalau masih tidak bisa, kemudian kita melihat dari daftar si pengerjaan yang sama dari si karyawan. Ketika hal-hal tersebut sudah kita lakukan dan memang tidak ada, ya kita hanya minta maaf dulu. Yang pertama jangan lupa dengan 3 amazing word ya. Jadi kita tetap
ya minta maaf, banyak minta maaf, walaupun mungkin saat itu kita juga yakin bahwa kayaknya tidak di kita deh, tapi tidak seperti itu. Jadi kita terima, oh memang kami cek ya Bu gitu kan. Dan kebetulan kalau di kami, saya dengan suami ketika di awal bagaimana menghadapi komplain-komplain dari customer, kita sudah sudah berdiskusi, sudah memutuskan bahwa ketika memang si customer tersebut yakin ada di kami hilangnya, maka mau nggak mau kita harus mengganti senilai dari baju tersebut. Seperti itu. Berat mungkin memang, tapi bagaimana ya memang harus dilakukan seperti itu gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Pernah tidak kejadian seperti itu? Oh sering gitu kan. Dan itu banyak sekali yang kita rasakan, artinya memang mungkin keselip di kami gitu kan, atau kebanyakan memang ibunya lupa. Banyak sekali kelupaan yang bisa ketika merasa bahwa contoh baju pramuka itu dicuci, ibu tersebut misalnya sempat mencuci pada hari Jumat, pada hari Kamis lah, pada hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat itu ibu tersebut akan memasukkan ke Goklin dong tentunya. Tetapi ketika hari Jumat tersebut memasukkan bajunya untuk dimasukkan ke Goklin untuk di pick up oleh kami, ternyata baru celananya saja misalnya atau roknya saja yang kering, bajunya masih di dalam jemuran. Kemudian di pick up lah ke kami, dikerjakan di kami, ternyata memang bajunya masih di jemuran. Banyak seperti itu. Jadi kemungkinan itu banyak sekali terjadi. Tapi artinya kami di sini sudah menyiapkan ketika kemungkinan di GoPrint ini apa saja sih kemungkinan komponen yang ada dari customer gitu kan. Itu satu contohnya kan, keselip atau misalnya mungkin ada baju yang memang kurang rapi gitu kan. Kita jangan menyangkal oh rapi kok Bu dan sebagainya, tidak. Kita harus hadapi dulu dengan tenang. Oh iya, kita lihat berapa baju yang memang tidak rapi, tolong difotokan ya. Untuk apa kita fotokan? Kita untuk evaluasi juga ke customer, ke karyawan. Karena apa? Karena memang kita sampai saat ini belum memasang CCTV ya. Jadi benar-benar unsur baru kepercayaan antara kita, pengawasan saja dari kami ke karyawan dan pujian dari karyawan seperti itu. Nah, kemudian tadi ketika misalnya memang kurang rapi ya kita cek juga, karena memang kalau misalnya mungkin ada lebih 5 baju yang tidak rapi, dan itu memang ada yang salah dengan karyawan kita. Tetapi kalau memang hanya satu baju dari 10 kilo atau bahkan kita bisa sampai 40 kilo ya, satu customer itu ada yang memasukkan itu, berarti ada human error. Namanya manusia ya, kita kan menggunakan manusia ya, bukan menggunakan alat. Ketika memang baju tersebut mungkin dikerjakan pada saat akhir-akhir yang memang saat lemes dan sebagainya. Tapi penanganannya seperti apa? Kalau kami ketika seperti itu kita tawarkan bahwa silahkan Bu dikembalikan lagi ke kami, tetapi itu adalah free, artinya itu bisa dijadikan sebagai asuransi ya dari jasa kami. Mungkin seperti itu. Ya itu guys jawabannya. Terus yang terpenting ketika menghadapi komplain harus bersyukur ya. Berarti customer itu memiliki perhatian dan rasa keterikatan terhadap bisnis kita ya guys. Jadi jangan sampai ketika menghadapi customer terus kemudian ada yang komplain lalu kita menjawabnya dengan rasa yang tidak enak gitu. Tetap customer adalah raja gitu. Pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-6. Apa peran ibu atau bapak di GoClean? Saya dulu ya. Jadi pertama mungkin peran saya menentukan kebijakan. Nah kebijakan ini mulai dari sistem, terus kemudian mulai dari yang pertama sistem, yang kedua menentukan harga itu berubah-berubah, yang terakhir kita kasih harga sesuai dengan keinginan customer. Terus yang ketiga peran saya ya melihat goalsnya ke depannya seperti apa nih rumah setrika ini. Nah mungkin istri saya perannya seperti apa di bisnis ini, bisa dijawab. Ini apa ya? Banyak soalnya perannya ya. Jadi ya mungkin kalau sedikit kita flashback ke tadi ya, ke pertanyaan yang sebelumnya mengenai resign, itu hal yang berat bagi saya sebenarnya gitu kan. Ketika memang
kebayang dong ketika kita terbiasa menerima gaji bulanan gitu ya, di posisi yang memang sudah cukup lumayan gitu, kemudian tiba-tiba gitu kan, dan saat itu saya baru saja melahirkan anak ketiga saya. Jadi saat itu kita mendirikan GoClean itu 1 bulan setelah lahir anak ketiga saya gitu. Jadi berat, ya berat, sangat berat sekali gitu kan. Tapi ya tadi di sini kita peran kita sangat penting. Artinya kita harus mendukung apa yang memang suami inginkan. Artinya dengan berbagai pertimbangan dong tentunya. Karena saya merasa bahwa kita di sini masih sangat muda ya, artinya masih mungkin banyak berpikiran penasaran dengan hal-hal yang baru gitu. Jadi kalau ada beberapa istilah, kalau sebelum 40 tahun itu masih banyak hal yang belum pasti, artinya oh ya mungkin ya sudah kita coba gitu. Dan ternyata ya berat sekali, memang sangat berat sekali gitu ketika memang saat itu saya juga tidak berani ya untuk endorse di lingkungan sendiri gitu. Artinya apa? Malu? Ya memang gitu. Tetapi kalau malu terus ya tidak akan berkembang usaha ini gitu ya. Mau tidak mau ketika kita sudah ada sounding 2 minggu sebelum dibukanya GoClean kita baru endorse keluar, tapi di dalam belum, akhirnya mau nggak mau kita endorse juga. Karena bagaimanapun pasar kita ya tidak orang luar saja, masa orang orang samping tidak tahu kan, seperti itu. Nah, oke, kembali ke peran itu yang pertama ya, sudah pasti mendukung dong, karena memang kalau ditanya mengenai ide ya memang bisa dikatakan sama-sama sebenarnya gitu kan. Kemudian peran dari GoClean sendiri, karena dari awal ketika mendirikan GoClean ini, Bapak sendiri memutuskan ingin menjadi seorang kurir gitu. Bayangkan dong guys, dari posisi yang hanya duduk saja, hanya meeting dan sebagainya, ini harus panas-panasan, wah nggak kebayang deh pokoknya gitu ya. Dan ngangkut-ngangkutin baju orang gitu, itu suatu hal yang nggak banget deh gitu kan. Tetapi ternyata bukan seperti itu gitu. Di sana justru banyak pelajaran yang memang saya dapatkan gitu, banyak sekali gitu, yang mungkin biasanya saya sangat tidak biasa memang, artinya mengharapkan sekeping 2 keping rupiah gitu yang tiap hari kita hitung gitu ya, berapa ya hari ini gitu, yang biasanya kita hidup manis menerima tanggal sekian transferan kemudian kita distribusikan kembali, tetapi pasti kan seperti itu. Nah itu kemudian ketika mendirikan GoClean ini ya bisa dikatakan ownernya suami sendiri, kemudian direkturnya suami sendiri, kemudian mungkin posisi saya di situ adalah bisa dikatakan supervisor ya, jadi supervisor. Jadi artinya saya yang memanage bagaimana ke karyawan seperti apa dan sebagainya, seperti itu. Jadi ya intinya sih kerjasama yang baik antara kami usaha GoClean ini sampai sekarang gitu, karena memang banyak sekali sistem yang kita godok juga, jadi nggak langsung ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba langsung seperti ini, banyak sekali. Nanti kita kaji lagi. Oke guys, pertanyaan selanjutnya ini yang terakhir ya guys, itu kenapa namanya GoClean? Oh sebenarnya GoClean ini biar mudah mengkaitkan sesuatu dengan merek sesuatu lah gitu, tetapi GoClean tersendiri ada maknanya, yaitu Go-nya itu gosok, K-nya itu kilat, Din-nya itu licin, jadi gosok, kilat, langsung rapi dan licin gitu, awalnya begitu. Tetapi ya ini untuk mudah diingat aja sih sebenarnya, kalau menurut saya gitu. Jadi nama GoClean ini tercetus ya agak mudah diingat aja, GoClean gitu. Iya. Karena kan yang namanya nama itu juga kan doa ya, nama itu doa dan nama itu harus sudah diingat ya. Jadi ketika nama juga dulu saya lupa ya, ada beberapa nama yang kita pikirkan gitu sampai akhirnya tercetus bahwa ya GoClean itu sepertinya lebih menjual gitu, lebih mudah diingat gitu, dan ya gosok, kilat, rapi dan licin gitu kan.
kan ibu-ibu tuh juga ibu-ibu ya rewel banget gitu ketika misalnya kapan nih selesai, oh kok belum dan sebagainya. Makanya ya dengan begitu kan doa juga bagi kita juga ya, agar memang kilat, maksudnya kita berusaha secepat mungkin gitu kan. Rumus first in first outnya juga kita harus buka di sini, artinya kita harus seperti itu gitu, mau nggak mau. Jadi bagaimana Go Clean ini menjadi nama yang memang menjadi doa juga untuk usaha kita gitu. Jadi ya tadi ketika pemainan pun ada yang tidak rapi dan sebagainya, ya kita mengharapkan semuanya adalah licin, semuanya rapi, dan semua adalah sesuai dengan apa yang customer inginkan, seperti itu. Ya itu guys, pertanyaan-pertanyaan yang udah ada dari kalian dan beberapa dari customer juga. Jika kalian mempunyai pertanyaan yang belum kita bahas di sini, boleh isi di kolom komentar di bawah ini ya guys. Jangan lupa kolom komentar dan like and subscribe. Tunggu Q&A selanjutnya. Jika ada pertanyaan dari kalian, pasti kita akan jawab semua pertanyaan yang datang dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.